kita jumpa lagi dengan Paman Sam. Adik-adik tentu sudah menunggu sejak lama ya. Mestinya menunggu acara anak kreatif di Dhamma TV ini. Nah, kalau dulu episode yang lalu Paman Sam sudah mengajak adik-adik untuk mendongeng dan membuat sebuah karya. Mungkin Bapak Ibu mungkin juga kemarin juga melihat, dan sekarang mudah-mudahan melihat juga, karena ini nanti ketika Bapak Ibu ini melihat, ikut menyaksikan anak kreatif ini, bisa mendampingi putra-putrinya, semisal waktu rekreasi ke pantai, misalnya begitu. Ya sudah, anak-anak diajak bermain dan berkarya yang positif, tidak sembrono. Misalnya ke pantai, wah, anak-anak dibiarkan nyemplung di laut, itu wah ya bahaya. Atau anak-anak ke gunung, misalnya anak-anak dibiarkan bermain sendiri, naik-naik pohon atau menggores-gores pohon, menggores-gores, memotong-motong tanaman. Nah, ini kan sudah tidak terkendali. Lebih baik didampingi dan diarahkan. Nah, adik-adik pasti juga senang karena diajak orang tuanya bermain, di samping juga membuat mainan. Tentunya ketika bermain ya harus membuat mainan. Nanti suatu waktu Paman Sam akan mengajak adik-adik untuk membuat alat musik misalnya. Wah, ini kan menarik. Nah, untuk itu ikuti terus anak kreatif di Dhamma TV ini bersama Paman Sam. Nah, sekarang Paman Sam juga masih tetap dengan buku Jataka ini. Ini saya pilihkan dongeng ya. Ini saya pilihkan dongeng, judulnya Burung Pelatuk dan Singa. Burung Pelatuk dan Singa. Begini ceritanya. Suatu ketika di sebuah pegunungan, seekor singa sedang asik menyantap mangsanya. Wah, ini singa ini tentu menyantap daging yang rasanya tentu saja lezat. Wah, dicoba kotis. Pokoknya seakan-akan sudah tidak ada dunia luar selain dunia makanannya. Oh, enak terus. Nah, saking menikmatinya itu berlebih-lebihan, ada duri, ada tulang dari daging itu nyangkut di langit-langit mulutnya. Tentu saja sakit. Wong kita dijubit aja sudah sakit, ya toh. Nah, ini tulang menancap di langit-langit mulut singa. Wow, singanya mengaum. Aduh. Karena duri atau tulang tadi menancap. Nah, tiba-tiba ada burung pelatuk. Melihat singa mengaum-ngaum kesakitan. Si burung pelatuk ini tidak tega. Kenapa ya si singa yang badannya besar, yang katanya raja hutan, kok sekarang seperti menderita, mengaum-ngaum kesakitan? Gitu. Didatangilah dengan burung pelatuk. Hai singa, kenapa kamu mengaum-ngaum seperti kesakitan? Apa yang membuatmu menderita? Aduh, burung pelatuk, tolong. Sepotong tulang telah menancap di langit-langit mulutku. Oh, sepotong tulang bisa menancap di langit-langit mulutmu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena aku ini tadi makan daging yang lezat sekali. Aku tidak menyangka bahwa daging itu ada tulangnya, dan tulang itu kegigit oleh gigiku, kemudian patah dan menyangkut di
langit-langit mulutku. Itulah singa, jangan serakah kalau makan, makan sekedarnya saja. Tapi begini singa, aku bisa mengeluarkan tulang itu, tapi aku tidak berani masuk ke mulutmu. Nanti jangan-jangan kamu memakanku. Oh, burung pelatuk, tolonglah. Tidak mungkin aku akan memakanmu, asal kamu memang benar-benar bisa melepas sepotong tulang yang menyangkut di langit-langit mulutku. Burung pelatuk akhirnya mikir juga, jangan-jangan kalau aku sudah masuk mulutnya, bener nggak ya singa ini tidak mengatupkan mulutnya, kemudian aku ditelan. Wah, burung pelatuk sudah mempunyai pikiran yang negatif. Lama-lama, tapi melihat kesakitan si singa, burung pelatuk tidak tega juga. Baiklah, aku akan menolong saja. Akhirnya burung pelatuk ngomong ke singa, "Singa, baiklah, aku akan menolongmu. Sekarang berbaringlah dan bukalah mulutmu." Akhirnya si singa berbaring, mulutnya dibuka. Nah, demi kekhawatiran si pelatuk ketika mencabut tulang di langit-langit mulut singa tadi, supaya tidak membungkam mulutnya, si pelatuk mencari kayu, mencari kayu seperti ini misalnya, mencari kayu, mulutnya ditahan oleh kayu ini. Jadi ketika singa mangap ditahan dengan kayu, akhirnya tidak bisa mengatupkan mulutnya. Ceritanya itu tadi, apa tadi? Masih ingat? Burung pelatuk dan singa. Bagaimana kelanjutan dongengnya? Kita tunggu di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Setelah itu, pelatuk benar-benar masuk ke dalam mulutnya si singa. Wah, masuk di singa dengan gemetar, masuk ke mulutnya singa dengan gemetar. Tetapi niatan baik si pelatuk tetap menguatkan tekadnya untuk menolong. Akhirnya dicabutlah potongan tulang dari mulutnya tadi. Wah, gitu. Terus burung pelatuk keluar, terbang keluar dari mulutnya. Singa, ini potongan tulang sudah aku cabut. Sekarang kamu bebas dari penderitaan sakit karena tulang ini. Sebentar, aku akan melepas kayu penyangga mulutmu. Burung pelatuk melepas. Begitu melepas dan singa mengatupkan mulutnya, singa itu mengaum. Si pelatuk kaget setengah mati. Cepat-cepat dia terbang ke angkasa. Singa, kamu sudah saya tolong. Sekarang aku mau pulang. Terbang. Wah, jauh. Suatu ketika, beberapa hari kemudian, pelatuk datang. Si pelatuk ingin menguji bagaimana sifat si singa. Singa, aku sebenarnya lapar. Bolehkah aku minta sekerat daging dari daging yang kamu makan? Tolong, bukankah aku telah menolongmu? Ini dagingku. Tidak ada orang lain yang boleh meminta dagingku. Maka
Si Pelatuk berkata dalam hati, oh, ternyata begitu sifat si singa. Teman, katanya Pelatuk, aku telah menolongmu sebagai balasannya. Maukah kamu membagi sedikit makanan untukku itu? Tidak. Si singa tetap tidak mau membagi makanan. Aku ini binatang buas. Aku tidak memakanmu saja berarti aku sudah membalas jasamu dulu itu. Seandainya aku ini serakah, mungkin ketika kamu menolong melepaskan sepotong tulang di mulutku, kamu juga aku makan dan telan. Itu sudah merupakan balas jasaku. Si Pelatuk berkata dalam hati, oh, ternyata makhluk rendah sepertimu memang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, kamu kalau kesakitan lagi, aku tidak mau menolongmu. Akhirnya Pelatuk terbang meninggalkan singa. Tetapi dasar si singa yang rakus, si singa yang serakah tidak mengindahkan Pelatuk terbang pulang. Dibiarkan Pelatuk terbang. Si singa tetap makan dengan lahapnya, tetapi tidak serakus yang dulu karena pengalamannya. Nah, apa yang harus kita petik dari cerita itu? Nah, sepandai-pandai kita, sekaya raya kita, pasti satu saat kita membutuhkan orang lain untuk menolong kekurangan kita. Nah, saat menolong, ada orang lain yang menolong kekurangan kita, kita harus tahu balas budi. Tidak seperti si singa tadi, ya. Nah, ini dongeng pada hari ini. Dongeng di Anak Kreatif. Judulnya apa tadi? Judulnya Burung Pelatuk dan Singa. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita akan mendongeng lagi dengan cerita dongeng yang lain. Nah, sekarang adik-adik akan saya ajak seperti biasanya membuat sebuah karya, membuat sebuah prakarya, membuat kerajinan, supaya adik-adik bisa bermain dengan karya-karya adik sendiri. Tidak harus membeli yang mahal, tidak harus mencari yang jauh-jauh. Apa yang ada di sekitar rumah, apa yang ada di sekitar kita, bisa kita pakai untuk membuat mainan, bisa kita pakai untuk membuat karya kerajinan. Yuk, sekarang kita ini aja. Nah, kebetulan sekali Paman Sam berada duduk di dekat semak-semak ini. Nah, ini ada apa ini, pohon-pohon sengon, ada pohon bunga-bunga, otomatis juga ada rumput-rumput. Nah, rumput-rumput ini juga bisa untuk membuat sebuah karya, ya, bisa membuat kerajinan, bisa dipakai untuk membuat alat untuk bermain bagi adik-adik. Nah, tentunya kalau adik-adik lagi-lagi ya, kalau adik-adik belum mampu untuk melakukannya, apalagi harus menggunakan alat-alat yang tajam, ingat, harus minta tolong bapaknya, ayahnya, atau ibunya, atau kakaknya yang memang sudah besar ya. Nah, sekarang di sini kebetulan ada ini, ada rumput, rumput liar. Nah, rumput liar ini daunnya lebar, daunnya lebar. Nah, seperti ini ya. Nah, kita petik seperti ini. Nah, caranya begini. Ini Paman Sam akan mengajak adik-adik untuk membuat perahu rumput. Nah, kenapa Paman Sam membuat perahu rumput? Nah, begini alasannya.
adik-adik dalam anak kreatif ini harus memiliki kreativitas yang tinggi. Itu pertama yang selalu Paman Sam tekankan pada adik-adik, juga pada para orang tua adik-adik. Kedua, adik-adik harus mengasah imajinasi, mempertajam imajinasinya untuk membuat karya. Imajinasi ini ya harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan akan menjadi gelambiar, kan begitu ya. Nah, perahu rumput ini juga dalam rangka mengembangkan imajinasi. Nah, bagaimana kelanjutan perahu rumput ini akan diapakan dan bagaimana? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Nah, sekarang membuat perahu dari rumput. Nah, ini caranya gini. Ini ditekuk, ini satu ya, ditekuk menjadi 3 bagian. Jadi tekukannya ada 2, ditekuk satu, ini satu tekukan ya. Terus ada lagi ditekuk satu lagi. Ya, kira-kira kalau misalnya rumputnya ini sekitar berapa senti, 20 cm, ya tekukannya satu sisi tekukan ini 5 cm, yang tengah 5 cm, yang selebihnya dibiarkan lepas. Nah, lepas. Kemudian pangkal rumput ini kan ada tulang-tulang rumputnya, tulang daun. Nah, ini kita robek daunnya, kita tinggalkan tulang daunnya, seperti ini ya, kira-kira 3 cm dari lipatan pertama. Nah, dari lipatan pertama 3 cm, kemudian sisa lipatan yang ujungnya tinggi ini kita robek di tengahnya. Fungsinya apa? Kita robek sedikit, fungsinya agar batang tulang daun yang sudah kita robek di sisi satu tadi bisa dimasukkan disobekkan ini. Nah, begini kan sudah mirip perahu layar. Mirip perahu layar, tetapi ini adalah perahu rumput. Nah, kemudian bagaimana hubungannya perahu dengan imajinasi tadi? Nah, ini ada satu cerita, adik-adik ya. Suatu saat ada anak yang bernama Budi dan katakanlah namanya Arif gitu ya. Budi dan Arif ini suka bermain kelereng di halaman rumah. Pulang sekolah, si Budi manggil-manggil, Arif, ayo dulinan neker. Nah, itu sehari-harinya seperti itu. Nah, pada saat itu ternyata musim hujan, hujannya deras sekali. Halaman rumah basah tergenang air. Nah, tentu saja halaman rumah ini tidak bisa dibuat untuk bermain kelereng. Nah, akhirnya anak-anak kan sedih, tidak bisa bermain sepulang sekolah. Nah, suatu saat si Budi punya ide, Arif, ayo kita bermain perahu-perahuan. Kita seakan-akan pergi ke pantai. Loh, Bud, kan kita tidak punya pantai, tidak punya lautan. Nah, itulah sebabnya genangan air di halaman rumah ini kita anggap sebagai lautan. Terus kita membuat perahu dari rumput atau perahu dari daun bambu misalnya. Akhirnya si Budi dan Arif membuat perahu seperti ini, perahu rumput. Lalu ketika sudah jadi, perahu ini dimasukkan di genangan air di halaman rumah itu. Nah, ketika perahu-perahu ini sudah mengapung di permukaan air, di genangan air di halaman rumah itu, nah Budi dan Arif akhirnya berimajinasi. Wah, ini perahuku, ini perahumu lebih cepat dari perahuku. Terjadilah dialog antara Arif dan
Budi, ayo kita sekarang ke tengah mencari ikan. Wah, dengan perahu ini, seakan-akan Budi mencari ikan di tengah lautan. Jaringmu menyangkut di perahu. Pokoknya akhirnya banyak cerita dari sebuah perahu rumput yang dilepaskan di genangan air di halaman rumah. Nah, itulah fungsi-fungsi anak kreatif dengan menggunakan mainan-mainan di sekitar kita. Itu sudah bisa mengasah imajinasi anak. Orang tua juga mestinya senang dengan anak-anaknya yang punya kreativitas tinggi, yang punya imajinasi yang tinggi. Siapa tahu ketika anak-anak ini punya imajinasi yang tinggi, suatu saat ketika dewasa bisa merancang sebuah rumah yang dari bambu misalnya, rumah membuat hotel dari kayu misalnya, atau berimajinasi membuat cerita yang akan dibukukan menjadi sebuah karya sastra. Nah, macam-macam justru dari imajinasi yang sudah dibangun sejak awal, kreativitas yang sudah dibangun sejak awal. Nah, sekarang bagaimana buktinya? Apakah perahu ini memang bisa mengapung? Perahu rumput ini bisa mengapung di permukaan air? Yuk kita lihat. Nah, ini kebetulan di sebelah Paman Sam ini ada air. Yuk kita cemplung no. Wah, perahunya berjalan dengan tenang mengikuti arah angin yang mengantar layarnya ke sana, ke tengah lautan. Nah, seakan-akan ini lautan kan bisa saja, karena imajinasi itu tadi. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ternyata benar kan apa yang kata Paman Sam, apapun yang ada di sekitar kita bisa untuk kita pakai sebagai alat bermain. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita pakai menjadi alat belajar. Nah, seperti perahu apa ini tadi? Perahu rumput. Nah, ya kita namakan saja perahu-perahu ini adalah perahu rumput. Kenapa perahu rumput? Ya karena perahunya terbuat dari rumput. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ini misalnya adik-adik bermain dengan teman-teman anak 5, berarti masing-masing membuat satu, sudah lima perahu rumput yang berlayar di lautan palsu. Lautan kita namakan aja lautan palsu, karena memang bukan laut, ini adalah genangan air. Nah, ini sudah menjadi permainan yang menyenangkan sekali. Bahkan adik-adik misalnya nanti menemui perahu yang tenggelam karena anginnya kencang misalnya. Wah, ini adik-adik juga bisa bercerita, waduh ini perahunya tenggelam, awas selamatkan itu jaring-jaringnya, selamatkan barang-barangnya, ayo kita angkat. Wah, terjadilah dialog dengan teman-temannya. Menarik sekali sebenarnya permainan-permainan yang menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita. Tentunya ini harus mengasah kreativitas adik-adik, melihat apa saja kira-kira berpikir, iki enaknya digawe apa ya? Iki enaknya di apa no ya? Nah, misalnya gitu. Pasti adik-adik menemukan kreativitas yang tinggi. Kalau itu terus-menerus dilakukan, adik-adik akan semakin cerdas. Tidak hanya pandai menghafal, tetapi cerdas dalam berpikir. Akibatnya ketika cerdas dalam berpikir, akhirnya cepat dan cerdas membuat satu keputusan yang harus adik-adik hadapi. Ketika misalnya adik-adik ke sekolahannya jauh, tiba-tiba bukunya ketinggalan atau tugasnya ketinggalan. Ini harus cepat-cepat mengambil keputusan. Saya harus pulang atau tidak ke sekolah, atau terus ke sekolah dengan mengikuti pelajaran yang ada, dengan mengatakan dengan sejujurnya bahwa buku saya memang ketinggalan, atau saya harus pura-pura sakit. Nah, ini kan macam-macam. Ya, tetapi kalau adik-adik sudah
biasa memunculkan daya kreativitas, maka adik-adik pasti, Paman Sam yakin pasti adik-adik akan membuat satu keputusan-keputusan yang positif untuk kehidupan adik-adik. Nah, episode anak kreatif hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan dongeng yang lain, permainan yang lain, tentu tetap di alam terbuka ini dengan menggunakan alat-alat yang apa adanya. Ya, untuk itu minggu depan jangan kemana-mana, tunggu Anak Kreatif di Dharma TV selalu hadir menemani Anda dengan memunculkan kreativitas yang selalu tumbuh, dan tumbuh.